Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua, sahabat semua di sesi Love Talk ya. Ini nama programnya adalah Love Talk, yang mana di sini kita ngobrolin tentang cinta. Nah, Love Talk itu apa? Ya, Love Talk itu adalah program dari Belajar Ta'aruf untuk sharing plus tanya jawab ya. Jadi memang di sesi ini mungkin ya kita akan banyak tanya jawabnya. Ya dibandingkan saya ngasih materinya ya, karena ngobrol-ngobrolnya gitu ya. Alhamdulillah kita bisa berjumpa ya. Mungkin di sini teman-teman ada yang sudah beberapa kali ikut webinar kita atau mungkin baru pertama kali ya ikut belajar ta'aruf ya. Saya mengucapkan selamat datang di kegiatan belajar ta'aruf ya. Salam kenal teman-teman semua. Saya Agus Ari Wibowo, akrab disapa Uda Agus ya, dari belajar ta'aruf. Ya, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'du. Pertama dan paling utama sekali, puji beserta syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena limpahan rahmatnya, cintanya, kasihnya dan sayangnya Allah Subhanahu wa taala memilih kita ya untuk hadir, untuk bertemu secara online di kegiatan hari ini. Ini Masya Allah, saya selalu salut banget kepada teman-teman yang hadir di hari Minggu. Ya, kenapa? Karena ini adalah hari libur ya, apalagi ini jam 9 ya, waktu yang nikmat untuk tidur ya, untuk tidur lagi setelah sholat subuh gitu ya. Jadi kita prasangka baiknya bangun dulu di waktu subuh lalu tidur lagi. Ya, tapi alhamdulillah teman-teman ikut belajar pagi ini, atau mungkin hari Minggu juga waktu yang seru ya buat jalan-jalan, buat main-main gitu ya. Tapi teman-teman memilih ya untuk belajar. Ya, saya mengucapkan selamat ya. Tentunya ini adalah karena hati kita juga digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena nggak ada semua yang ada di bumi ini, nggak ada yang terjadi begitu saja. Bahkan ya, daun yang jatuh dari pohon pun itu atas izin Allah Subhanahu wa taala, apalagi kehadiran kita ya. Jadi harapan saya teman-teman memanfaatkan kehadirannya pada siang hari ini dengan maksimal ya. Jadi nggak hanya cuma nyalain handphone lalu pergi kemana-mana gitu ya, taruh handphonenya gitu ya, terus biarin aja saya ngomong sendiri gitu ya, tapi benar-benar hadir ya, ikut belajar. Salawat beriring salam kita kirimkan kepada junjungan kita, qudwatun hasanah kita, teladan kita, yakninya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kalau kita ditanya kenapa kita nikah, maka kita nikah itu sebenarnya ikut-ikutan, ya. Cuman ikut-ikutan Rasulullah ya, karena Rasulullah nikah, Rasulullah berumah tangga, maka kita nikah juga. Ya, pernikahan adalah salah satu sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Baiklah teman-teman semua, sahabat semua, saya akan share materinya. Jadi pagi hari ini kita akan membahas tema yang cukup unik dan sepertinya baru pertama kali ya saya bahas ya. Karena sebelum-sebelumnya saya belum pernah bahas tema ini, yaitu adalah agar tak salah pilih jodoh ya. Agar tidak salah pilih pasangan hidup atau agar nggak salah pilih jodoh. Sebelumnya mungkin kita berkenalan dulu ya, karena mungkin di antara teman-teman banyak yang baru hadir, baru datang, baru ngikutin kegiatan saya. Salam kenal semuanya, nama saya Agus Ari Wibowo ya. Mungkin namanya agak rada-rada Jawa, tapi saya aslinya Minangkabau. Ya, makanya teman-teman, sahabat yang lain menyapa saya biasanya Uda Agus. Ya, jadi Uda itu bukan nama. Ya, Uda itu adalah panggilan untuk laki-laki Minang. Sama halnya dengan Mas, Abang, Akang, AA gitu ya, atau Daeng ya kalau di Sulawesi gitu ya. Jadi kalau teman-teman nanti mau mengajukan pertanyaan ya boleh panggilnya dengan Uda ya. Kalau teman-teman yang suka ngikutin akun Belajar Ta'aruf, maka di sana muncul ya Belta ya, Kak Belta. Nah, itu bukan saya juga gitu ya. Karena banyak juga pas webinar manggilnya Kak Belta gitu ya. Kak Belta itu Kak Belajar Ta'aruf. Jadi Belta itu singkatan dari Belajar Ta'aruf. Ya, jadi biar nggak terlalu panjang gitu ngomongnya Belajar Ta'aruf, kita singkat. Ternyata lucu juga ya panggilannya Belta. Nah, Belta ya Belajar Ta'aruf itu ya banyak ya, ada beberapa admin. Jadi kalau teman-teman yang nanya di akun Belajar Ta'aruf yang sharing di sana ya bisa jadi saya ya, atau mungkin istri saya, atau mungkin ada satu lagi adminnya adalah adik saya ya. Jadi itu ada beberapa adminnya gitu ya. Alhamdulillah saya penulis teman-teman semua, kita udah hadirkan 8 buku pranikah, kita juga ada program kelas belajar ta'aruf. Nah, ini menarik banget, nanti insya Allah saya umumkan ya gimana caranya bagi teman-teman yang mau ikutan kelas belajar ta'aruf.
Kita juga ada akademi pernikahan. Ya, ini bagi yang sudah menikah, ini ikutnya akademi pernikahan. Yang masih jomblo ikutnya belajar ta'aruf gitu ya. Jadi kita fokus ya, misi kita adalah membantu bagaimana sebanyak-banyaknya rumah tangga pernikahan orang menjadi lebih baik ya. Lalu kita juga ada program kursus pranikah intensif ya, bekal jadi ayah dan juga bekal menikah muslimah. Ya, lalu ada program Life and Love Coach ya. Ini untuk apa? Sesi pribadi ya, konseling pribadi gitu ya. Ini beberapa karya kita yang sudah pernah terbit sebelumnya. Ada Indahnya Menikah Tanpa Pacaran, ada buku Makin Syar'i Makin Cantik, ada Wonderful Muslimah, ya, ada Menuju Halal, ya, Jodohmu Dekat, Dia Ada Dalam Dirimu, Ta'aruf, Khitbah Nikah. Tapi ini baru khusus laki-laki ini ya. Jadi insya Allah nanti bulan Agustus akan terbit lagi, kita nerbitin buku tentang ta'aruf untuk wanita dan laki-laki, insya Allah bisa baca. Kalau ini khusus laki-laki. Ini buku yang terbaru, terakhir terbit di 2020 ya, penyebab wanita sulit atau lama dalam menemukan jodoh. Ya, ini program kita rutin setiap bulan. Kelas belajar ta'aruf ya, teman-teman kalau mau daftar boleh ya daftar di sini. Nah, ini program bekal menikah muslimah, tapi istri saya yang dampingi kelas pranikah muslimah. Ini mulai Selasa nih ya, 24 sampai 28 Mei. Mungkin di antara teman-teman ada yang sudah ikutan juga, atau mungkin mau ikutan boleh di screenshot aja ya, nanti bisa daftar. Ini ada nomor WhatsApp. Nah, ini yang intensif ya. Nah, bagi teman-teman semua yang hadir di webinar ini ada kabar baik ini. Ya, kabar baiknya adalah teman-teman berkesempatan untuk mendapatkan buku-buku kami secara gratis. Ya, caranya gimana? Caranya dengan ikut giveaway buku. Cara ikut giveaway-nya gimana? Yang pertama, follow akun dua ini. Ya, pastikan teman-teman sudah follow akun @belajarta'aruf dan akun @agusariwibowo. Ya, nanti selama sepanjang proses webinar teman-teman catat inspirasi apa yang didapatkan dari webinar ini, lalu nanti teman-teman post ya di story-nya atau di feed-nya, lalu mention ke akun saya @agusariwibowo. Ya, jadi nanti insya Allah kita akan pilih ya, biasanya 3 sampai 5 orang yang menurut saya oke gitu ya. Saya akan pilih dan berhak mendapatkan buku-buku dari saya ya, dan juga buku dari sahabat saya ya, buku Ustadz Arif Rahman Lubis ya. Jadi nggak hanya buku saya, tapi kadang juga buku-buku dari Ustadz Arif Rahman Lubis gitu ya. Jadi gitu teman-teman semua, sahabat semua, sedikit perkenalannya. Nah, sekarang kita masuk nih ya materinya. Nah, kan materi kita hari ini kan agar tak salah pilih jodoh. Ya, saya nanya nih ke teman-teman semua ya, boleh dijawab di chat. Kira-kira menurut teman-teman jodoh itu sebuah pilihan atau takdir? Ya, lebih bagus lagi kalau misalnya ada alasannya. Ya. Silakan ya dijawab di chat ya. Kita diskusi ya, jodoh itu kira-kira pilihan atau takdir? Termasuk juga bagi kawan-kawan yang mengikuti live ini secara primer nanti di YouTube ya, boleh komen ya. Karena insya Allah selain di Zoom ya, sore atau malam nanti kita akan tayangkan ulang di YouTube Belajar Ta'aruf TV. Ya, jodoh itu pilihan atau takdir? Wah, ini udah rame. Pilihan, wah ini pilihan semua ya. Oh, ada takdir beberapa orang ya. Takdir, pilihan gitu ya. Wah, jodoh takdir yang dipilih. Oke ya. Biar biar aman digabung aja gitu ya. Menurut saya kita sebagai insan dan takdir menurut Yang Maha Kuasa. Oke, menurut pilihan menurut kita sebagai manusia dan takdir menurut Allah. Pilihan dan takdir ya, dua-duanya gitu ya. Pilihan beserta takdir. Takdir yang sudah Allah tetapkan namun jalan untuk menamunkannya melalui pilihan. Oke, menarik ya. Jodoh itu takdir. Takdir tapi kita juga berhak memilih ya. Takdir karena sekuat apapun kita menggenggam, jika bukan takdir maka bukan untuk kita ya. Takdir yang dipilih lewat ikhtiar kita. Begitu ya. Masya Allah, keren ya. Terima kasih menurut teman-teman semua ya. Oh, ini ada lagi, menurut saya takdir dari Allah tetapi merupakan pilihan yang diikhtiarkan manusia ya. Nah, jadi ini kalau ini versi saya ya. Saat belum menikah maka jodoh adalah pilihan. Ya, jadi sebelum menikah maka kita bisa memilih ya, mau menikah dengan siapa, mau tidak menikah dengan siapa, itu kita bisa milih. Namun setelah akad nikah, jodoh menjadi takdir kita.
Ya, jadi kalau sebelum nikah itu kita masih bisa milih. Tapi ketika dia sudah akad, sudah sah, ya berarti itu ya udah sudah ditakdirkan bagi kita. Jadi jodoh itu apa? Jodoh adalah sesuatu yang bisa kamu ikhtiarkan memilih yang terbaik. Ya, jadi sederhananya begitu. Ya, jadi jodoh itu takdir atau pilihan. Kita bisa memilih. Kita punya ruang ikhtiar untuk memilih jodoh. Kita punya ruang ikhtiar untuk memilih yang terbaik. Kita punya ruang ikhtiar untuk menolak apabila ada yang nggak cocok atau nggak sesuai dengan harapan dan keinginan kita. Ya. Nah, di surat An-Nisa ayat 79 itu sebutkan gitu ya. Kebajikan apapun yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah. Dan keburukan apapun yang menimpamu itu dari kesalahan dirimu sendiri. Ya, jadi kalau ada orang yang pernikahannya bermasalah, ada orang yang pernikahannya jadi cerai, yang salah pilih siapa? Ya orangnya. Ya, kenapa? Karena dikatakan oleh Allah, setiap kebaikan itu dari Allah, maka setiap keburukan dari manusia. Ya, jadi ketika kita dalam memilih jodoh, ya kita salah pilih pasangan, bisa nggak sih orang salah pilih pasangan? Ya bisa. Ya bisa nggak sih orang salah pilih jodoh? Ya bisa. Ya, jadi jodoh itu ya sebelum masih sendiri nih ya sebelum menikah teman-teman semua ini masih punya harapan, masih punya ruang ikhtiar untuk bisa memilih ya memilih yang terbaik, memilih sesuai dengan yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mengusahakan jodoh terbaiknya. Ya. Takdir karena jodoh sama seperti kematian sudah tercatat sebagai takdir. Ini menarik ya. Ada yang mungkin bertanya, udah Agus, jodoh itu kan sudah ada di Lauhul Mahfuz gitu ya. Nah, ini ada nih di bawah, takdir dan sudah Allah tulis di Lauhul Mahfuz. Ya benar. Ini terkait Lauhul Mahfuz, ini ada kisah menarik ya. Jadi waktu itu Umar bin Khattab itu mau ke Syam. Ya, jadi mungkin teman-teman pernah dengar kisah ini ya. Umar bin Khattab mau ke Syam. Ya, Syam itu kalau sekarang Syria ya atau Suriah. Nah, pas mau masuk wilayah Syam, ternyata di wilayah Syam itu ada wabah penyakit. Dan di saat itu Abu Ubaidah dan di saat itu Umar bin Khattab memutuskan untuk balik lagi ke Madinah. Ya, jadi waktu itu Umar bin Khattab melihat tahu di Syria ada wabah, lalu beliau bilang kepada sahabatnya, "Wahai sahabat, kita hari ini ya saat ini tidak jadi masuk Syria ya, masuk Syam gitu kan. Kita nggak jadi masuk Syam karena di Syam ada wabahnya dan kita balik ke Madinah." Ya, dan di saat yang bersamaan ya Abu Ubaidah angkat tangan. "Wahai Umar, ya interupsi, mau tanya gitu kan. Silakan Abu Ubaidah, apa yang hendak kau tanyakan?" Kata Umar. Ya kata Ubaidah, apakah dengan begini engkau hendak lari dari takdir Allah? Ya, jadi Ubaidah nanya ke Umar, apakah kamu akan lari di takdir Allah? Kita ini sudah ditakdirkan Allah ini untuk masuk ke Syam. Kita ini sudah ditakdirkan Allah untuk kena wabah gitu ya. Itu katanya Abu Ubaidah. Nah, yang menarik adalah jawaban dari Abu Umar bin Khattab adalah kita bisa menghindari takdir Allah dan kita menuju ke takdir Allah yang lain. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman nih di Lauhul Mahfuz itu ada tertulis tuh Umar bin Khattab kalau masuk ke Syam itu tertulis, tercatat kena wabah. Tapi juga ada tertulis bahwa tidak kena wabah kalau nggak masuk Syam. Ya, nggak kena wabah. Makanya Umar bin Khattab mengatakan kita bisa berpindah dari satu takdir Allah ke takdir Allah yang lain dengan takdir Allah pula. Ya. Jadi jodoh itu sama dengan halnya begitu. Ketika kita dihadapkan dengan seseorang, ya ketika kita teman-teman memilih menikah dengan dia, ya mungkin itu tertulis di Lauhul Mahfuznya. Ya. Tapi kalau nikah dengan si B yang lain nggak nikah sama dia, itu juga tertulis di Lauhul Mahfuz. Jadi ada yang mengatakan juga seorang guru saya gitu ya mengatakan Lauhul Mahfuz itu ya samudra kemungkinan. Kita nggak pernah tahu ya datanya kan sangat rahasia gitu ya di Lauhul Mahfuz. Tapi di Lauhul Mahfuz itu ada banyak pilihan-pilihan manusia. Misalnya nih kayak saya lulus dari SMP. Saya bingung nih lulus SMP mau masuk SMA, masuk SMK atau langsung kerja. Ya. Maka kalau saya milih masuk kerja, maka yang ditulis di Lauhul Mahfuz juga itu ada. Ya, langsung nikah nih lulus SMA juga ada tuh pilihannya di Lauhul Mahfuz. Ya, jadi teman-teman semua, sahabat semua, kita itu dikasih oleh Allah ruang untuk usaha, ruang untuk berikhtiar. Ya, jadi kalau misalnya kita berpikir, wah semuanya udah ada di Lauhul Mahfuz, udah tertulis, kitanya nggak mau berusaha lagi teman-teman semua. Ya, kitanya jadinya pasrah hidupnya gitu ya. Jadi nggak mau usaha yang lain gitu ya kayak saat ini aja nih ya.
kematian itu adalah takdir yang sudah tertulis di Lauhul Mahfuz misalnya. Ya mungkin banyak orang nggak mau pakai masker keluar rumah, ya nggak mau ngelaksanain protokol kesehatan. Kenapa? Karena berpikiran bahwa ya udah kalau udah mau takdirnya mati akan tetap mati juga. Ya sama juga halnya ketika kita mau keluar rumah naik motor. Kita berpikiran nih, udahlah takdir kan udah ada di Lauhul Mahfuz. Kalau kita mau mati, mau kecelakaan ya tetap mati aja. Makanya orang mungkin nggak mau pakai helm, ya pakai pengaman ya motornya atau mobilnya, nggak pakai ikat pinggangnya gitu kan. Tapi kita sebagai manusia kan juga perlu melakukan ikhtiar-ikhtiar, usaha-usaha. Dan kita nggak tahu di Lauhul Mahfuz itu seperti apa tentang takdir kehidupan kita ke depannya, maka itu adalah ruang ikhtiar bagi kita. Ya. Jadi begitu ya teman-teman semua. Ini menarik banget kisah dari Umar bin Khattab tadi ya. Kita bisa pindah ya dari takdir Allah yang satu ke takdir Allah yang lain adalah dengan takdir Allah juga gitu ya. Jadi begitu teman-teman semua. Oke, jadi takdir adalah jodoh apa? Sesuatu yang bisa kita ikhtiarkan. Ya, tadi kita udah bahas ya bahwa semua kebajikan yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah. Keburukan apapun yang menimpamu itu adalah dari kesalahanmu sendiri. Ya jangan kebalik gitu ya. Pas kita dapatin kebaikan kadang kita bilang, "Wah, saya keren." Tapi pas datang keburukan, kita dapatin keburukan dalam kehidupan kita, kadang kita suka nyalahin takdir. Emang udah takdir begini. Ya, Allah yang sudah giniin saya begini gitu, sehingga pada akhirnya kita nggak evaluasi, kita nggak belajar. Gitu ya. Di surat yang lain di ayat 11 disebutkan sesungguhnya Allah tidak mengubah nasib suatu kaum hingga mereka mengubahnya sendiri. Jadi Allah sudah terang-terangan ya secara jelas-jelas mengatakan bahwa kita yang perlu mengubah nasib kehidupan kita. Ya, termasuk juga pilihan-pilihan terhadap pasangan hidup. Nah, tentang memilih pasangan ya, dikatakan dalam hadis riwayat Al-Bazzar dan Ibnu Hibban ya, maka hendaklah memilih istri yang beragama Islam dan berbudi pekerti yang baik agar kedua tanganmu atau dirimu selamat. Jadi ini tuntunan untuk memilih pasangan hidup ya. Jadi Rasulullah sudah mengatakan pilihlah istri yang beragama Islam. Jangan sampai nih ya teman-teman ya lagi naik angkot gitu kan, pas di angkot ketemu sama seorang wanita lembah lembut, senyumnya manis gitu ya, cantik gitu. Lalu teman-teman tergoda nih yang cowok gitu ya, tergoda lalu minta nomor WhatsApp-nya, kenalan, lalu jatuh cinta sama wanita ini. Ya ketika sudah menjalin hubungan cinta, ternyata agamanya non Muslim. Lalu berkata, ini kan takdir Allah. Allah yang nakdirin saya nikah sama non Muslim. Di Lauhul Mahfuz tertulis jodoh saya non Muslim gitu kan. Kalau berpikiran seperti itu tentu adalah pikiran yang keliru. Kenapa? Karena teman-teman bisa milih. Ya, teman-teman bisa memilih untuk apa? Untuk tidak memilihnya. Kenapa? Karena di sini jelas gitu ya. Ada tuntunan untuk memilih pasangan hidup yang seiman dengan kita, yang bagus budi pekertinya, yang bagus akhlaknya. Agar apa? Agar diri kita selamat. Ya, jadi kalau misalnya jodoh itu hanya takdir dari Allah dan kita nggak bisa ngapa-ngapain, maka nggak ada tuntunan-tuntunan dalam milih pasangan. Tapi buktinya dalam Islam itu banyak ya tuntunan-tuntunan dalam memilih pasangan hidup ya. Jadi artinya apa? Kita punya ikhtiar di bagian itu. Kita bisa mengusahakannya. Lalu wanita, ini lagi nih buat laki-laki juga ya tentang memilih ya. Wanita biasanya dinikahi karena 4 hal. Yang pertama karena hartanya, yang kedua karena kedudukannya, yang ketiga karena parasnya, dan yang terakhir karena agamanya. Maka hendaklah kamu pilih, kata Rasulullah. Ya, jadi Rasulullah mengatakan lagi, hendaklah kamu pilih. Artinya apa? Artinya kita bisa milih ya karena agamanya atau keislamannya. Sebab kalau tidak demikian, niscaya kamu akan merugi. Ya, Masya Allah. Jadi memang ada tuntunan-tuntunannya gitu ya dalam memilih pasangan hidup gitu ya. Jadi teman-teman semua sampai di sini mudah-mudahan kita sepakat ya bahwa dalam memilih pasangan hidup kita punya ruang untuk ikhtiar, ruang untuk mengusahakan. Ya, ruang untuk memilih yang terbaik gitu ya. Nah, gimana caranya agar bisa ya dapat yang terbaik dan agar kita nggak salah pilih jodoh? Ya, yang pertama adalah tetapkan dulu ya kriteria jodoh yang sesuai syariat. Ya, jadi kita menetapkan kriteria jodoh. Ya, kalau di belajar ta'aruf nanti setelah teman-teman ikut kelas belajar ta'aruf kita akan belajar ya menetapkan ada yang namanya kriteria jodoh wajib, artinya harus ada.
Ya, ada yang namanya kriteria jodoh pendukung. Ya, jadi kriteria jodoh ditetapkan, tapi kriterianya tentu adalah yang sesuai dengan syariat. Sehingga nggak bingung ya. Kadang banyak nih yang nggak, orang jadi bingung dalam milih jodoh. Karena apa? Karena mungkin kriterianya belum ditetapkan ya dengan baik. Misalnya ada pertanyaan, udah Agus, saya mau nikah nih sama seseorang, saya suka sama dia, dia perilakunya baik, dia attitude-nya baik, dia sopan, dia mapan, tapi dia nggak sholat. Ya, atau bahkan yang lebih ekstrim sering juga masuk ya pertanyaan di akun @belajar ta'aruf, Kak Belta, ini kira-kira gimana ya? Saya tuh ketemu ya sama laki-laki, kalau yang muslim itu malah ngecewain saya. Ya, ketemu sama laki-laki yang muslim malah ngecewain saya. Tapi ini saya lagi dekat nih sama laki-laki. Tapi laki-lakinya non muslim. Tapi orangnya baik akhlaknya, baik attitude-nya, baik perilakunya. Kira-kira gimana ya meyakinkan orang tua agar saya bisa nikah sama laki-laki ini? Ya. Nah, ini adalah salah satu dalam menetapkan kriteria tapi belum sesuai dengan syariatnya ya, karena syariatnya adalah menikah dengan yang seiman gitu ya, menikah dengan yang seakidah gitu. Jadi yang pertama adalah tetapkan dulu kriterianya. Ya, jadi yang agamanya dulu dilihat, akhlaknya lagi dilihat. Laki-laki muslim tapi kok dia nggak bertanggung jawab? Ya banyak ya. Tapi laki-laki muslim yang bertanggung jawab juga banyak. Laki-laki muslim tapi kok dia nggak baik? Ya banyak. Tapi laki-laki muslim yang akhlaknya baik, perilakunya baik, menghargai dan menghormati wanita juga baik. Ya, jadi yang perlu adalah teman-teman tahu mau menikah dengan orang yang bagaimana kriterianya. Ya, bukan siapa orangnya, tapi kriteria apa yang dimiliki oleh orang tersebut. Jadi fokusnya bukan ke siapa orangnya, tapi bagaimana orangnya. Ketika teman-teman sudah fokus ya di bagaimana orangnya, ketika nih mungkin suatu ketika ketemu orang, cocok mungkin kriterianya, tapi nggak jadi nikah sama orang itu. Ya, insya Allah nggak patah hati banget gitu ya, nggak akan kecewa banget ya. Biasanya patah hati atau kecewa itu terjadi ketika sahabat semua teman-teman fokus kepada orangnya ya, menikah sama siapanya, bukan bagaimana orangnya. Ya, mungkin dia sesuai kriteria teman-teman, tapi mungkin orangnya nggak suka sama teman-teman gitu ya, nggak mau gitu. Artinya ya tinggal cari yang lain yang memiliki kriteria yang sama dengan orang tersebut, atau bahkan mungkin lebih baik dari orang tersebut ya. Yang kedua adalah dari diri kita sendiri. Kita pengen dapat yang terbaik, kita pengen dapat yang soleh, maka mulai dari memantaskan diri kita, tingkatkan kualitas diri kita. Ya, jodoh itu adalah tentang cerminan diri kita. Kita akan merasa nyaman, akan merasa sefrekuensi ngomongnya, bicaranya ketika bersama dengan orang yang setara ya dengan kita, ya, setara kualitas dirinya. Jadi pantaskan diri kita agar apa? Agar kita pantas mendapatkan yang terbaik. Nah, yang ketiga adalah jalani proses ta'aruf dengan benar. Ya, hindari pacaran, jauhi pacaran, dan jalani proses ta'aruf dengan baik dan benar gitu ya. Bukan hanya sekedar ta'arufan saja ya, bukan hanya sekedar tukar CV aja gitu ya, bukan hanya sekedar hal-hal yang secara instan-instan saja gitu ya. Lalu selanjutnya adalah teman-teman semua jangan mudah terpesona dengan profil seseorang. Ya, jangan mudah terpesona dengan profil seseorang. Ingat ya, ketika teman-teman tukar CV, maka yang didapatkan di CV itu adalah profil seseorang. Profil itu tidak menggambarkan perilaku. Profil itu tidak menggambarkan karakter. Oh, dia lulusan pesantren itu profil. Dia lulusan S1 Universitas Indonesia itu profil. Ya, dia kerjanya di perusahaan A itu profil. Dan ingat, profil tidak menggambarkan karakter seseorang. Jadi kalau terima CV lalu melihat, wow keren profilnya gitu kan, dan jangan langsung terpesona, langsung baper gitu ya. Tapi perlu digali lagi lebih dalam bagaimana akhlaknya, bagaimana kepribadiannya. Terima CV-nya dibilang ya dia lulusan lulusan dari pesantren misalnya. Wah, dia lulusan pesantren, dia hafal Quran 30 juz. Wah, keren gitu ya. Tapi ingat ya, itu baru profil. Belum tentu karakternya, kepribadiannya sesuai dengan profilnya ya. Jadi teman-teman semua perlu gali lagi lebih dalam. Nah, bagaimana proses menggalinya? Itulah yang insya Allah kita pelajari di kelas Pranikah Belajar Ta'aruf nanti ya.
Yang kelima adalah tidak baper ya, atau tidak mudah baper karena hal yang terlihat di sosmed ya. Jadi tidak gampang baper karena hal-hal yang terlihat di sosmed. Jadi ketika teman-teman nih ngelihat seseorang ya di sosmed, wah dia suka sharing, ya suka nulis, ya juga share quote-quote Islami gitu kan, atau mungkin dia suka share bacaan Al-Qur'annya dan seterusnya. Jangan mudah untuk untuk baper. Banyak muncul cinta-cinta dalam diam ya, ada mungkin di sini ya yang kena korban kisah cinta dalam diam ya. Nah, itu kenapa terjadi kisah cinta dalam diam, tiba-tiba suka sama selebgram, tiba-tiba suka sama orang hanya tahu sosmednya. Karena poin yang kelima ini nih ya, baper melihat hal yang terlihat di sosmed. Ya, nah kita perlu memahami bahwa apa yang terlihat di sosmed itu belum menggambarkan kepribadian seseorang. Itu belum menggambarkan karakternya orang itu. Jadi masih perlu untuk Untuk dikenali lagi, untuk didalami lagi. Dan proses ta'aruf bukan hanya sekedar tukar CV. Proses ta'aruf bukan hanya sekedar tahu orangnya di kulitnya, tapi adalah mengenali secara lebih dalam kepribadian orang itu. Ya, insya Allah selama 25 hari nanti bagi teman-teman yang sudah daftar, kita akan belajar tuh ya, bagaimana mengenali seseorang lebih dalam. Nah, yang selanjutnya udah selesai. Silakan teman-teman semua, kalau ada pertanyaan ya boleh diajukan pertanyaannya. Ya, jadi kurang lebih begini ya tipsnya agar Agar tidak salah pilih jodoh, agar tidak salah pilih pasangan hidup ya. Silakan kalau ada yang mau mengajukan pertanyaan. Nanti insya Allah kita akan lanjutkan tanya jawab ya. Ini udah ada beberapa pertanyaan nih. Oh, ada satu pertanyaan. Kak, kalau perempuan bingung dan malu untuk berikhtiar mendekati laki-laki, cenderung menjadi wanita tipe pasif, lalu berdoa kepada Allah untuk meminta jodohnya. Apakah berdoa itu termasuk ikhtiar? Iya, termasuk ikhtiar. Apakah perempuan ikhtiarnya mesti dekatin laki-laki? Enggak harus. Perempuan itu bisa ikhtiar menemukan jodohnya, minta tolong carikan ke orang tua, minta tolong carikan ke paman, kerabat, ke saudara, minta tolong carikan ke sahabat, perluas pergaulan, ikut berbagai komunitas kebaikan gitu ya. Jadi nanti di komunitas itu ya bisa minta tolong ke seniornya ya, atau mungkin ikut majelis ilmu, ikut pengajian, ada istilahnya ada murabbi, ada murabiyah. Jadi bisa minta tolong ya ke orang tersebut. Kalau buat dekati laki-laki saya juga nggak nyaranin gitu kan. Akhirnya jadi PDKT, ujung-ujungnya malah jadi pacaran gitu ya. Padahal di konsep ta'aruf ya kita jauh dari pacaran. Jadi begitu ya teman-teman semua. Jadi ikhtiar jodoh wanita itu bukan dekatin secara langsung ya, tapi adalah dengan melakukan ikhtiarnya seperti yang tadi saya sampaikan. Assalamualaikum, apakah semua jodoh itu cerminan diri? Iya ya, secara secara umumnya semua jodoh itu adalah cerminan diri. Tapi mungkin ada beberapa orang, 1 atau 2 orang yang Allah uji ya. Terkadang Allah uji dengan kehidupan yang berbeda dari yang lain. Mungkin Allah mengistimewakan gitu ya. Sama halnya dengan kisah-kisah para nabi ya. Kalau kita lihat misalnya Nabi Nuh alaihissalam, seorang yang soleh, yang taat, tapi Allah uji dengan istrinya tidak taat. Atau mungkin Asia ya, Asia seseorang yang yang taat, tapi suaminya Firaun ya, Firaun malah jauh dari ketaatan gitu ya. Tapi itu kan hanya sebagian kecil teman-teman semua. Tapi secara umum adalah ya jodoh itu setara kualitas dirinya, setara kualitas kepribadiannya. Assalamualaikum, saya ingin bertanya Kak, jodoh itu kan bisa kita pilih. Nah, apakah jodoh kita itu lebih dari satu? Wallahu alam, ya tergantung lagi ke perjuangan teman-teman nanti. Jadi gini, jodoh itu adalah orang yang telah sah menikah dengan teman-teman semua. Itu baru dia itu dikatakan jodoh. Jadi kalau misalnya udah nikah nih si Fulan, si Mawar dengan Budi, maka Mawar dan Budi ini berjodoh. Apakah jodoh Mawar ini hanya satu Budi atau punya jodoh lainnya, tergantung. Ya, bisa jadi dalam pernikahan itu ada permasalahan, ada persoalan, lalu Mawar dan Budi bercerai. Ketika Mawar dan Budi bercerai, maka di saat itu jodohnya berakhir. Jadi Mawar dan Budi nikah 5 tahun, di tahun kelima bercerai, maka jodohnya berakhir di tahun kelima, lalu Mawar nikah lagi ya sama Dodi misalnya namanya gitu. Maka jodohnya si Mawar ini yang selanjutnya tentu adalah
si Dodi. Jadi Mawar ini pernah berjodoh, ya pernah menikah dengan Budi, dan dia juga pernah berjodoh dengan Dodi gitu ya. Jadi gitu. Jadi kalau wanita ya jodohnya satu orang dalam satu waktu. Kalau yang laki-laki karena ada syariat poligami maka bisa berjodoh dengan 4 orang dalam satu waktu. Ya, jadi kurang lebih begitu. Bagaimana jika dikenalkan ikhwan tapi target untuk menikah masih beberapa tahun juga dengan ikhwannya akan tetapi tetap menjalani perkenalan tersebut dengan pengetahuan orang tua. Kalau menikahnya beberapa tahun lagi perlu nggak melanjutkan proses perkenalan? Nggak perlu. Ya, yang ada malah ujung-ujungnya ya mirip-mirip pacaran. Ya, saya sering nyebutnya ta'aruf rasa pacaran. Ya, jadi kalau misalnya belum siap nikah nggak perlu kenalan dulu. Ya, kalau ada orang yang mengenalkan dan Mbak misalnya belum siap nikah, ya bilang mohon maaf aku belum siap nikah nih dalam waktu ini. Ya, jadi nggak perlu untuk apa? Untuk melakukan yang namanya komitmen. Ya, komitmen akan nikah 3 tahun lagi, komitmen akan nikah 5 tahun lagi. Ya, komitmen itu ya banyak mudaratnya, ya banyak keburukannya. Salah satunya adalah nanti patah hati atau kecewa, yaitu ketika ya suatu saat nanti teman-teman tidak jadi menikah ya dengan orang tersebut. Karena nggak ada yang bisa jamin ya perasaan yang dirasakan hari ini mungkin sama-sama suka nih. Tapi ada yang bisa jamin nggak? 3 tahun lagi perasaan yang dirasakan itu masih sama. Ya, bisa jadi perasaannya sudah berubah gitu ya, sudah ngelihat yang lain yang jauh lebih baik ya. Akhirnya apa? Akhirnya salah satu pihaknya ada yang kecewa. Dan ini sering terjadi. Jadi bagi ikhwan, bagi yang laki-laki, dalam proses mendekati wanita, ngajak taruh itu ketika kamu sudah siap nikah. Ya, jadi kalau nikahnya beberapa tahun lagi ya jangan dulu ngajak taarufnya, nanti aja kalau sudah nikah. Gitu ya. Oke, teman-teman semua, sebelum saya lanjutkan proses tanya jawabnya, saya akan umumkan dulu tentang kelas pranikah belajar ta'aruf ya. Masya Allah, ini sepertinya banyak di antara teman-teman yang mau ikutan. Saya akan coba share. Ini mungkin yang belum tahu ya, kira-kira apa sih itu kelas pranikah belajar ta'aruf? Yaitu adalah sebuah kelas ya, wadah pembelajaran bagaimana menemukan pasangan hidup, menemukan jodoh tanpa pacaran dan tanpa baper. Ya, mau menemukan pasangan hidup sehidup sesurga gitu ya. Nah, inilah insya Allah kita pelajari. Di program ini kita nggak hanya mempelajari tentang bagaimana mengenali calon pasangan, tapi kita juga akan mempelajari tentang tazkiyatun nafs ya, mensucikan diri, move on, bangkit dari patah hatinya. Ya, teman-teman akan belajar bagaimana berdamai dengan masa lalu ya, baik itu dengan orang tua misalnya ataupun dengan mantan atau dengan siapapun. Belajar memaafkan, belajar mengenali diri lebih dalam, berdamai dan bangun hubungan baik dengan orang tua, berdamai dengan masa lalu ya, menemukan cinta Allah Subhanahu wa taala. Ya, konsep dasar ta'aruf, step by step ta'aruf, bagaimana mengenali karakter serta kepribadian seseorang secara sederhana, artinya mudah dilakukan. Konsep jodoh, memahami penyebab belum ketemu jodoh dan seterusnya. Alhamdulillah program ini udah berjalan 48 angkatan, artinya kalau teman-teman daftar hari ini berarti teman-teman masuk di angkatan yang ke 49 ya, artinya udah ramai banget, kita udah jalan 4 tahun gitu ya, dan pesertanya 19.000 orang lebih ya, seluruh Indonesia bahkan luar negeri. Dan kita sudah diliput ya oleh Metro TV itu di program Q&A dan program 15 menit Metro TV. Ini pengajarnya saya bareng istri ya, insya Allah. Modulnya mengenal diri, membangun hubungan baik dengan orang tua, menemukan jodoh ya, semua hal tentang ta'aruf. Ini cocok buat siapa? Untuk teman-teman yang masih sendiri ya, bagi yang ingin hijrah ya, untuk yang pernah menikah, bercerai, lalu pengen nikah lagi misalnya gitu ya. Ini juga cocok. Untuk yang mungkin trauma dan takut untuk menikah nih gimana nih ya, trauma patah hati, pacaran dan seterusnya, insya Allah cocok. Ya, materinya insya Allah udah mendalam ya, serta teruji karena ini udah diikutin 19.000 orang, kita selalu update terus. Nah, yang menarik ini teman-teman. Ya, kenapa kelas belajar ta'aruf selalu rame gitu ya? Karena apa? Karena kita memang niatnya adalah bagaimana memberikan edukasi tentang ta'aruf ke sebanyak-banyaknya orang. Jadi teman-teman semua, sahabat semua bisa ikut program belajar ta'aruf dan kontribusi belajarnya adalah seikhlasnya dan semampunya.
Ya, jadi bebas. Ya, boleh 50.000, boleh 100.000 ya, 150, 300.000 atau lebih silakan. Ya, karena mungkin kalau value-nya mungkin ya sekitar 500-an lah gitu ya, karena ada 5 webinar yang teman-teman ikuti. Ya, jadi kalau teman-teman lihat di luar sana itu satu kali webinar itu rata-rata di 50 sampai 100.000 gitu ya. Belum lagi akses materi yang lain. Jadi teman-teman kita berikan kesempatan, kemudahan boleh ikut dengan dengan syarat sangat mudah. Ya, kita belajarnya via Zoom, ada yang melalui e-book, ada yang melalui akses materi di Google Classroom dan seterusnya. Nah, teman-teman semua bisa belajar kontribusi seikhlasnya dan semampunya. Belajar 25 hari, ada webinarnya via Zoom ya, training online-nya step by step ta'aruf dari A sampai Z, ada webinar belajar ilmu cinta, dan juga ada akses 10 video eksklusif, 20 modul, dan seterusnya. Mulai belajarnya kapan? Mulai belajarnya 7 sampai 30 Juni 2021. Ya. Nah, kabar baiknya juga buat teman-teman yang daftar ya 250 pertama itu dapat bonus-bonus ya. Ada e-book, Aku Harus Move On gitu ya, e-sertifikat, dan juga rekaman spesial gitu ya. Nah, cara daftarnya gampang, teman-teman tinggal klik ini. Nah, ada link ini tinggal dimasukin ke ini jadwalnya ya, jadwal webinarnya yang pertama 9 Juni, yang kedua 11 Juni dan 16 Juni ya. Lalu ada webinar tambahan khusus Q&A. Nah, bagi teman-teman yang mungkin mau daftar silakan bisa daftar di link yang saya bagikan ya di chat. Jadi silakan segera daftar ya. Nah, silakan daftar ya. Mudah-mudahan masih dapat yang 250 peserta pertama. Oke, kita lanjutkan ya tanya jawabnya. Ini udah banyak lagi nih pertanyaan yang masuk ya. Pengen menikah tapi belum ada yang mendekati karena tertutup banget. Bagaimana cara biar jodoh datang? Ya kalau misalnya udah menyadari tertutup ya maka belajar untuk terbuka ya. Terbuka, perluas pergaulan. Jadi mendekati jodoh bagi wanita itu ikhtiarnya bukan dekati laki-lakinya tapi perluas pergaulannya. Ya, kenapa? Karena jodoh itu kan nggak harus langsung ke laki-lakinya. Karena bisa jadi melalui perantara-perantara dan seterusnya. Gitu ya. Bagaimana kalau mengajak ta'aruf akhwat, tapi akhwat katanya minder sama saya, ya jangan ajak dia. Ya kalau dia merasa minder dengan masnya ya berarti ya dia merasa tidak sekufu ya, ada istilah sekufu dengan mas. Jadi kalau dia udah ngerasa tidak sekufu ya dihargai aja keputusannya. Ya mungkin dia dengan masnya minder atau mungkin dengan yang lain nggak minder. Ya jadi kita persilahkan saja dia dengan yang lain ya, dengan yang dia tidak merasa minder dengan orang tersebut gitu ya. Jadi gitu teman-teman semua. Jadi nggak usah dipaksain juga ya. Bagaimana Pak, pantaskah mengajak seorang wanita menikah namun dia membiarkan wanita itu menunggu? Bagaimana Pak, pantaskah mengajak seorang wanita menikah namun dia membiarkan wanita itu menunggu? Ya kalau misalnya mau menikah ya saya nyarankan ketika siap menikah gitu ya kalau ngajak. Jadi kalau misalnya suruh nunggu dan seterusnya ya nggak perlu. Ya dan wanita pun jangan mau ya nunggu-nunggu orang gitu ya. Assalamualaikum Kak, izin bertanya bagaimana cara jika yang mengajak ta'aruf adalah duda, cara menyikapinya? Ya kembali lagi ke teman-teman. Ya, teman-teman yang diajak ta'aruf oleh duda, itu kira-kira di dalam kriteria jodohnya duda masuk enggak? Ya itu yang pertama. Yang kedua adalah coba musyawarahkan dengan orang tua. Ya, menikah dengan duda, menikah dengan janda itu bukan hal yang salah. Ya banyak kok ya duda yang soleh, janda yang soleh banyak banget. Bahkan Rasulullah SAW istri yang paling beliau cintai itu adalah seorang janda, Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha. Ya, jadi teman-teman semua jangan ketika nikah sama dan janda atau duda ya jangan langsung oh ini adalah suatu yang kurang baik, enggak. Ya, tapi tetap perlu dimusyawarahkan dengan orang tua karena setahu saya beberapa orang tua mungkin nggak setuju ya, nggak sepakat ketika anaknya nikahnya sama orang yang pernah menikah ya dengan single parent gitu ya. Udah bagaimana sikap kita kalau suka sama orang di sosmed, tetap stok atau cari yang lebih jelas akhlaknya. Ya stoknya berhenti, ya ngapain di stok, kenapa? Karena semakin di stalkingin secara rutin, ya lama-lama makin suka. Kalau mau ngajak taruh ya cari perantaranya.
gitu ya, cari perantaranya. Oh kan susah di sosmed, ya boleh ya, kalau laki-laki boleh mungkin diajak duluan dan bilang ke wanitanya, kira-kira kamu mau nggak taruh dengan saya? Kalau mau, kira-kira boleh nggak saya minta kontak handphone ayahmu untuk saya ajak jadi perantara. Ya, dan biasanya ya banyak wanita nggak mau, ya takut wanita ketemu sama orang yang di sosmed itu pertama kali takut ya. Kecuali ya beberapa wanita lah mungkin mau ya, tapi kalau wanita-wanita memang yang biasa ya artinya dia punya pergaulan, dia punya teman ya biasanya dia akan memprioritaskan cari pasangan hidup itu dari lingkaran-lingkaran yang dia kenal ya. Saya pun juga begitu ya menyarankan cari pasangan hidup jangan kayak orang yang benar-benar asing gitu ya di sosmed ngelihat di komen wah ini kayaknya nih diajak taruh langsung DM ya nggak begitu sih gitu ya. Salah sih enggak gitu kan. Tapi bukan cara yang terbaik. Ya, silakan ya bagi teman-teman yang mau daftar ya boleh sambil daftar isi formnya form pendaftarannya agar apa? Agar untuk memastikan teman-teman dapat kuota kelas belajar ta'aruf 250 orang pertama ya. Oke, ada pertanyaan lagi kita jawab. Wah, banyak sekali ya. Udah maaf izin bertanya, saya sekarang lagi proses ta'aruf sama ikhwan yang siap nikah. Dari segi agama, nasab, dan keturunan insya Allah bisa membuat saya yakin. Namun ikhwan tersebut ada kekurangan dari segi fisik, jalannya agak beda, susunan tulang kaki kirinya nggak normal. Karena pas waktu kecil sempat jatuh dan nggak dipijit. Tapi kalau fungsinya normal, nggak sakit dan tidak mengganggu aktivitas lain. Hanya mungkin kalau secara kasat mata terlihat agak beda dari orang-orang biasanya kalau jalan. Cuman kalau ini bukan cacat ya, tapi karena tadi jatuh pas kecil. Baiknya saya bertindak seperti apa ya udah keluarga support, cuma sesekali keluarga saya suka nanya, benaran sudah yakin? Silakan dipikir-pikir dulu biar nanti nggak nyesal di akhir. Saya sudah yakin, tapi terkadang jika ada pertanyaan seperti ini membuat saya ragu. Tapi saya mencoba untuk tetap yakin karena saya sadar setiap orang pasti ada kekurangan dan kelebihan masing-masing. Ya. Nah, kalau seperti itu gimana? Nah, yang pertama adalah kita pelajari bahas dulu ya konsepnya. Boleh nggak sih kita menolak orang ketika kita ragu dari hal fisik? Dan itu boleh. Dan itu jauh lebih baik daripada nanti setelah menikah menyesal lalu pada akhirnya teman-teman minder gitu ya, minder jalan sama dia itu malu misalnya. Ya, akhirnya apa? Akhirnya membuat teman-teman jadi apa namanya kesal gitu ya sama pasangan. Jadi nggak dapat ridho suami nanti ya. Misalnya nih punya pasangan yang mungkin jalannya agak beda. Nah nanti setelah menikah misalnya ada orang ya yang mungkin nyinyir gitu ya dalam tanda kutip nyinyir nanyain itu kakinya kenapa dan seterusnya. Dan mbaknya jadi insecure gitu kan, jadi malu ya khawatirnya malah berdampak buruk. Jadi boleh ya. Nah melanjutkan juga boleh ya. Tapi ketika melanjutkan saran saya coba temukan apa alasan kuatnya. Setidaknya coba temukan 1 sampai 3 alasan kuat. Ya mungkin dari sisi kekuatannya di bidang agama mungkin wah dia bacaan sholatnya bagus atau mungkin wah dia hafalannya jago atau mungkin dari hal apa ya coba temukan 3 hal yang membuat 3 hal tersebut membuat hati itu benar-benar klik ya membuat hati itu benar-benar nyantol gitu ya dan selain itu tentu doa ya kepada Allah Subhanahu wa taala ya minta petunjuk dari Allah gitu ya. Mas Agus, gimana caranya meyakinkan orang tua untuk nikah ya? Soalnya orang tua masih menganggap saya masih anak-anak. Karena usia saya masih 19 tahun. Dan kira-kira saya harus cari lelaki seperti apa, Mas? Karena usia yang masih muda. Apakah saya harus mencari yang lebih tua dari saya atau gimana? Tolong dibantu. Ya, yang pertama adalah dapatkan dulu ridho orang tua. Ridho orang tua itu cara meyakinkannya tentu bukan dengan kata-kata. Ya, tapi adalah dengan bukti. Ya, kenapa mbaknya dibilang masih anak-anak sama orang tua yang saya nggak tahu ya aslinya kayak gimana. Karena mungkin orang tua masih melihat dari kepribadian, dari perilaku yang mungkin seperti anak-anak gitu ya. Mohon maaf ya kalau misalnya salah gitu ya. Tapi mudah-mudahan salah gitu. Itu yang pertama. Karena orang tua belum melihat anaknya pantas untuk menikah. Makanya orang tua belum mengizinkan gitu kan. Yang kedua adalah secara umum ya, secara kita di masyarakat umum usia 19 tahun itu memang sangat muda buat menikah gitu ya. 19 tahun itu kan usia lulus SMA
Ya, lulus SMA mungkin usia 18, artinya baru setahun lulus lah gitu ya. Usia 19 tahun itu adalah waktu-waktu bagi teman-teman pada umumnya ya itu biasanya adalah untuk kuliah ya, untuk menuntut ilmu, kuliah itu kan pada umumnya. Itu di masyarakat Indonesia itu udah lazim begitu. Artinya ketika Mbak ingin menikah di usia 19 tahun, di sana Mbak melakukan sesuatu hal yang tidak lazim di masyarakat kita, mungkin juga di keluarga Mbak, yaitu adalah hal yang kurang lazim sehingga mendapatkan pertentangan dari keluarga. Ya, apakah harus terus diyakinkan? Kalau bagi saya sih enggak ya. Jadi kalau misalnya sudah diskusi sama orang tua, sudah musyawarah dengan orang tua belum mengizinkan ya berarti bisa manfaatkan dulu waktunya buat hal-hal positif lainnya, buat kebaikan-kebaikan lainnya. Misalnya mungkin belajar gitu kan, entah itu belajar secara formal atau informal gitu ya, ikut kuliah atau kursus atau apa sembari menunjukkan di keluarga kalau Mbak memang sudah pantas untuk menikah. Misalnya pagi-pagi bangun lebih awal, ya bantu beres-beres rumah, sapu rumah gitu ya, atau mungkin masak gitu ya, bikin masakan yang enak buat keluarga sehingga keluarga ngelihat, oh ini orang emang udah siap nih jadi istri, ya udah masakannya udah pintar, ininya udah bagus gitu ya, sehingga orang tua lebih mudah mengizinkan. Nah, kalau untuk pasangan hidup, kira-kira idealnya gimana kalau misalnya usia 19 tahun? Ya, kalau saya menyarankan cari yang mungkin lebih muda. Lebih muda, lebih tua di atas, mungkin 3 sampai 5 tahun di atas, Mbak. Kalau Mbak usia 19 tahun ya setidaknya nikah dengan laki-laki di usia mungkin 23 ke atas lah ya. Atau mungkin 22 ke atas, 23 ke atas. Kenapa? Karena kalau laki-laki usia 19 tahun juga, usia 20 tahun juga jarang ya, jarang banget yang sudah mapan. Ya jarang banget yang sudah mandiri gitu ya. Karena laki-laki lulusan SMA kebanyakan masih kuliah mungkin ya atau mungkin masih cari-cari pekerjaan. Ya. Jadi begitu. Jadi kalau mau cari yang idealnya ya mungkin di atas itulah gitu ya. Jadi paling itu ya sharingnya untuk Mbak tadi yang nanya. Apa tolak ukur seseorang siap nikah? Kalau seorang wanita, tolak ukur siap menikahnya yang pertama adalah sudah diridhoi oleh orang tuanya, sudah direstui oleh orang tuanya, sudah diizinkan oleh orang tuanya. Jadi kalau misalnya belum diizinkan oleh orang tua, belum diridhoi ya berarti belum siap nikah. Ya. Jadi izin dari orang tua bagi wanita itu adalah syarat utama nikah. Atau tolak ukur juga secara syariatnya sudah akil balik dan berakal gitu ya. Jadi sudah dewasa gitu ya. Dan selanjutnya juga adalah kesiapan mental dan diri untuk menjadi ibu. Ya, siap untuk menjalani proses kehamilan, siap untuk menjalani proses melahirkan gitu ya, siap nanti bagaimana nyusui gitu ya, proses menyusui anak selama 2 tahun yang mana di saat itu teman-teman mungkin akan begadang gitu ya. Dan dengan serentetan berbagai drama dan kehidupannya. Ya, lalu mungkin kesiapan jadi istri. Ya, apa aja peran-peran istri dipelajari ya, lalu diukur ke diri kita kira-kira udah siap belum nih. Lalu kesiapan untuk jadi menantu ya setelah menikah kita akan punya orang tua baru yaitu adalah mertua dan ketika bertemu dengan keluarga pasangan yang baru ini orang yang berbeda dengan teman-teman semua berbeda kebiasaan berbeda budaya berbeda karakter ya kira-kira siap enggak ya untuk lebih dewasa dalam menghadapi berbagai perbedaan itu enggak baperan enggak gampang tersinggung gitu ya enggak kena sindrom perfect ya perfect syndrome gitu ya, sindrom kesempurnaan, pengen yang sempurna aja. Oh ini harusnya kan begini menjadi mertua, harusnya suami kan begini gitu ya. Jadi siap menikah artinya siap juga menerima berbagai ketidaksempurnaan itu. Ya, jadi begitu kurang lebih ya. Bismillah udah izin bertanya, ta'aruf itu paling lama berapa lama ya? Apakah dalam waktu 15 bulan terlalu lama? Ya itu udah lama banget ya, paling lama 3 bulan ya. Kenapa? Karena proses ta'aruf itu 3 syarat utamanya. Yang pertama adalah dilaksanakan ketika memang sudah benar-benar siap nikah. Yang kedua, ta'aruf dilaksanakan ketika ada perantara yang mendampingi prosesnya dari awal sampai akhir. Dan yang ketiga ada batasan waktu yaitu maksimal 3 bulan. Jadi kalau 15 bulan dan tidak pakai perantara ya belum bisa ya dikatakan sebagai ta'aruf gitu ya.
Assalamualaikum. Ketika kita tahu kepribadian seseorang ikhwan dari teman kita dan kepribadiannya kita rasa cocok dengan kita, kemudian kita doakan ya beliau sehingga pada akhirnya karena doa yang terus-menerus beliau mau ta'aruf sama kita. Apakah itu termasuk ikhtiar ya? Boleh dikatakan ikhtiar. Dan perlu diingat ya, mau ta'aruf dengan Mbak itu belum berarti mau nikah. Belum berarti dia menjadi jodoh Mbak. Ya ini perlu. Ya kenapa? Karena banyak orang yang sudah baper duluan, udah ngerasa memiliki duluan padahal baru diajak taruh. Ya. Jadi jangan terlanjur senang dulu ya, jangan terlanjur baper dulu kalau baru di tahap ta'aruf. Ya, orang yang ngajak teman-teman ta'aruf itu belum tentu akan ta'aruf benar. Orang yang sudah ta'aruf dengan teman-teman itu belum tentu akan sampai di khitbah. Ya, karena ta'aruf itu selalu dengan dua kemungkinan. Yang pertama cocok lanjut nikah, yang kedua adalah nggak cocok dan diakhiri. Dan ta'aruf bukan berarti pasti nikah, enggak. Ya. Lalu selanjutnya orang yang sudah menghitbah teman-teman, udah dilamar, udah menentukan tanggal, belum tentu juga akan nikah benaran. Ya, karena banyak sekali kisah-kisah kejadian nyata di luar sana yang mereka sudah sewa gedung, sudah pesan catering gitu ya, sudah sebar undangan tapi ternyata ya qadarullah gitu ya, ada aja penyebabnya mereka nggak jadi nikah. Saya punya teman itu hari Sabtunya masih semangat tuh ya mau nikah, artinya masih fix ya, belum ada kabar apa-apa. Dan di hari Minggu itu harusnya dia akad nikah jam 9 pagi. Dan kita siap-siap tuh ya pagi-pagi hari jam 7 pergi ke sana rencana ya. Mau menghadiri akad pernikahannya. Nah jam 6 masuk BC bahwa pernikahannya dibatalkan dan tidak jadi. Ya jadi banyak kemungkinan bisa terjadi. Jadi kalau misalnya baru diajak taruh itu baru tahap awal. Ya ibaratnya lari itu baru pemanasannya doang. Ya, nah banyak orang yang pada akhirnya patah hati, kecewa karena taruh. Kenapa? Karena baru diajak taruh sudah langsung merasa wah inilah jodoh sejatiku. Wow, aku dekat lagi mau nikah gitu ya. Sudah berpikiran mau langsung nikah. Jadi tetap dijaga hati, tetap hadirkan perantara yang mendampingi agar apa? Agar hatinya tetap terjaga. Ya. Assalamualaikum. Bagaimana jika ingin taruh tapi orang terdekat, keluarga, teman tidak mengerti dan tidak mau menjadi perantara kita? Yang pertama adalah pelajari dulu dari mbaknya atau masnya tentang taruh. Yang kedua, ketika Mas atau Mbak paham ya mengerti tentang ta'aruf, nanti bisa menyampaikan ke orang-orang terdekatnya agar orang-orang terdekatnya mengerti. Dan mudah-mudahan ketika sudah disampaikan, insya Allah mudah-mudahan mereka menerima. Ya, saya pernah mempresentasikan tentang ta'aruf ini di berbagai kalangan. Ya, di kalangan salah satunya adalah ada orang itu yang kalangan non muslim ya. Jadi dia salah satu senior di agamanya gitu ya, usianya udah 60 tahun ke atas, dan di sana saya sampaikan proses ta'aruf bagaimana gitu, dan setelah saya presentasi orangnya dekatin saya dan bilang yang kamu katakan saya sepakat, saya setuju, dan itulah yang dilakukan oleh kakek nenek kita zaman dulu ya, bahkan orang-orang yang non muslim pun mengakui ya bahwa ini cara ini masuk akal kok, ini cara yang benar gitu ya, cara yang bagus gitu. Bahkan kelas belajar ta'aruf ya, itu yang ikut belajar nggak hanya muslim ya, bahkan yang non muslim itu ada beberapa yang ikut belajar ya, tapi mereka dari awal memang terus terang gitu ya, bilang saya non muslim boleh nggak saya ikut belajar ya. Saya kalau orang mau belajar saya nggak nolak ya, saya persilakan saja, cuman dari awal juga saya sampaikan bahwa proses kita semuanya Islami banget gitu ya. Jadi akan banyak nemuin dalil baik dari Al-Qur'an, hadis dan seterusnya. Kalau Anda ngerasa tetap nyaman dengan hal itu silakan belajar. Ya. Jadi banyak yang mempelajari juga ya. Jadi gitu ya teman-teman semua. Jadi intinya adalah kita dulu paham lalu kita edukasi ke orang-orang terdekat kita. Nah, orang-orang terdekat itu kadang menolak, kenapa? Karena nggak tahu, karena belum tahu. Ya, yang belum tahu itu bukan bukan untuk kita biarkan gitu ya, atau malah kita nyerah ya udahlah nggak usah ta'aruf gitu, tapi kita ikhtiarkan agar bagaimana tahu. Udah bagaimana jika menikah dengan laki-laki yang baru lulus kuliah dan saat itu belum punya pekerjaan, tetapi masih bisa menafkahi dengan uang tabungannya, apakah boleh seperti itu? Yang pertama adalah boleh ya menikahnya, tapi coba dulu Mbak bisa pastikan nggak ya dia itu memiliki tanggung jawab yang jelas, yang kuat. Jangan sampai nanti uang tabungannya habis, lalu dia bingung mau ngapain. Ya, dia siap nggak melakukan apapun untuk kehidupan keluarganya.
Ya, saya punya teman lulus SMA, malah kalau ini keren ya, lulus kuliah. Teman saya lulus SMA nikah, usia masih 20 tahun gitu ya, masih muda banget gitu kan. Dan ketika dia sudah menikah, dia memutuskan untuk bertanggung jawab dan dia mau melakukan pekerjaan apapun. Ada kegiatan bisa jadi kuli ya, jadi tukang yang ngangkat-ngangkat batu bata, dia kerjain. Ya, ada lowongan nih ya, gali lubang ya buat kabel optik ya. Mungkin teman-teman yang ada di Jabodetabek mungkin sering lihat gitu ya, pinggir jalan gali lubang, dia kerjain. Sampai akhirnya Allah angkat derajatnya. Ya jadi seorang kepala cabang bimbel, bimbingan belajar, dan hari ini mengelola bisnis tersebut. Itu lulusan SMA. Ya, kalau lulusan kuliah ya S1 harusnya gitu ya. Idealnya tentu lebih banyak hal yang bisa dia kerjakan. Intinya adalah mau apa enggak. Ya. Jadi intinya balik lagi ke dirinya mau enggak. Jadi yang dilihat itu apa? Bukan tabungannya saja, tapi lihat kemauannya. Kenapa? Karena kemauan akan melahirkan kemampuan. Ya kalau mau insya Allah jadi mampu. Banyak orang yang nggak mampu, kenapa? Karena nggak mau, karena malas. Punya ijazah nggak mau ngelakuin hal-hal receh. Ya, saya kan ijazahnya S1, masa saya jualan cilok? Saya kan ijazahnya S1, masa saya jualan bakso? Saya kan ijazahnya S1, masa saya jadi tukang ojek online? Ya ketika ada gengsi di dalam dirinya, maka dia akan banyak di rumah jadinya, ya nggak mau melakukan apa-apa. Kenapa? Karena dia nggak mau bergerak, ya. Karena dia nggak mau bergerak karena mengandalkan ijazahnya. Nah, mengandalkan ijazah ya kita sama-sama tahu ya hari ini sulit buat cari kerja. Ya, jadi begitu teman-teman semua. Jadi yang dilihat itu bukan hanya ijazahnya, tapi yang dilihat adalah kemauannya, ketekunannya. Dan bisa dilihat juga semasa kuliah dia pernah kerja enggak. Itu tabungan uangnya dari mana? Ya apakah itu tabungan dari orang tua semua gitu kan? Apakah itu tabungan ya dari kerjaannya dia dari semasa kuliah misalnya. Nah itu bisa dilihat juga ya, dikenali. Assalamualaikum, udah saya ikut majelis ilmu. Saya ikut majelis ilmu, ada satu ikhwan yang saya lihat akhlaknya bagus, perilaku bagus dan taat agama. Tapi saya minder karena saya miskin ilmu, merasa tidak cocok untuknya, jadinya suka dalam diam aja. Ya kalau misalnya Mbak sudah memutuskan minder dari dia, merasa nggak cocok dengan dia, ya ngapain suka dalam diam? Karena ketika Mbak udah ngerasa nggak cocok dengan dia, tapi masih suka dalam diam, yang pada akhirnya kecewa, yang pada akhirnya capek sendiri, ya Mbaknya. Ya, jadi saran saya kalau misalnya Mbak sudah memutuskan, wah saya ngerasa nggak cocok nih sama dia, saya minder dengan dia, ya sudah berhenti juga untuk menyukainya dalam diam. Ya, tapi kalau misalnya Mbak mau ya membangun kepercayaan di dalam diri, insya Allah saya cocok dengan dia. Saya akan tingkatkan juga kualitas diri saya. Maka boleh diajak ta'aruf duluan ya, apalagi ini enak nih satu majelis ilmu. Ya, di satu majelis ilmu itu tentu ada kelompok akhwatnya. Ya, nanti ke senior di akhwat bilang aja minta tolong untuk dibantu ya ta'arufkan dengan si ikhwan ini ya, jadi seniornya lah nanti yang ngurus, dan itu biasa ya sering terjadi di dalam komunitas atau majelis ilmu atau perkumpulan ya. Jadi begitu. Jadi yang pertama itu adalah bagaimana mengamankan diri dulu ya, bagaimana meningkatkan kepercayaan dirinya, bagaimana tidak insecure-nya dan seterusnya. Kak, perlukah memperhatikan manhaj si calon untuk mencari pasangan? Jawabannya perlu. Yang pertama adalah untuk apa? Untuk memastikan dia ada manhaj yang benar. Manhaj yang benar ini artinya adalah manhaj yang tidak dianggap sesat ya oleh MUI. Ya, itu yang pertama dulu ya. Yang kedua adalah untuk memastikan manhajnya itu, ketika ada manhaj itu dengan masnya itu punya kecocokan gitu ya. Jangan sampai nanti ya menikah beda manhaj dan perbedaannya sangat besar ya. Misalnya nih, mohon maaf gitu ya, manhaj yang mungkin salaf ya atau salafi atau sunnah lah, kajian sunnah orang nyebutnya. Menikah dengan yang aswaja ya, yang NU misalnya. Itu perbedaannya itu kan sangat beda. Ya misalnya kalau di NU ada tahlilan, ada yasinan, ya bagi yang manhajnya salaf itu mungkin semua bagi mereka adalah hal yang bid'ah. Ini kalau misalnya bersatu dalam kehidupan rumah tangga, ya bisa jadi yang ada malah debat, ya. Atau mungkin ngelihat keluarga si wanita bikin tahlilan yang suaminya nggak mau ikutan gitu ya. Ya akhirnya apa? Akhirnya nggak bagus perjalanan pernikahannya. Jadi itu.
Nah, jadi bagi teman-teman ini kan banyak ya, mungkin di antara teman-teman ada yang sudah ada manhajnya, ya entah itu salaf, entah itu ikutnya tarbiyah, entah itu ikutnya NU, Muhammadiyah, Jamaah Tabligh, atau mungkin nggak ikut sama sekali ya, jadi ikut semua aja. Ya, jadi kalau ada ustadz salaf ya udah dengerin juga, ustadz ini dengerin juga, itu nggak apa-apa. Ya, tapi yang penting adalah ketika akan menikah tetap diperhatikan, terutama untuk sebuah kesepakatan ya, setelah menikah nanti kira-kira kita mau apa nih tuntunannya, ya manhajnya mau pakai yang mana, jangan sampai nanti setelah menikah malah memperdebatkan tentang manhaj ya. Kalau teman-teman ada waktu boleh cari ya di YouTube ceramahnya Ustadz Umar Mita, itu beliau pernah ngebahas orang yang sampai bercerai hanya karena perbedaan manhaj ya. Jadi ada seorang laki-laki yang sampai menceraikan istrinya karena manhaj ya. Jadi begitu teman-teman semua, ini penting juga ya untuk diperhatikan. Bagaimana kalau pihak laki-laki sudah siap mengajak menikah, tapi pihak wanita meminta waktu ya? Berarti wanitanya belum siap nikah, jadi nggak perlu dikasih waktu. Minta waktu, bilang aja, Mas, mohon maaf, aku belum siap nikah. Jadi nggak perlu nungguin aku, silakan Masnya cari yang lain, gitu ya. Jadi jangan sampai wanita itu suruh wanita laki-laki nungguin sampai 2 tahun. Ya, yang pertama adalah ketika suruh nunggu, apalagi dalam proses nunggu ada interaksi, ujung-ujungnya kayak pacaran. Yang kedua adalah ketika proses menunggu kita nggak pernah tahu hukum menikah bagi laki-laki itu apa. Ya, jangan sampai ya hukum menikah bagi dia udah wajib. Khawatirnya malah dia jadi maksiat baginya. Ya, makanya dipersilahkan aja. Jadi kalau yang wanita nih belum siap nikah, yang laki-lakinya udah siap nikah, maka persilahkan saja. Persilahkan untuk si laki-laki duluan bilang saya belum siap nikah. Ya, kamu dengan yang lain aja. Qadarullah tahun ini mau datang, ternyata ada halangan dan maunya tahun depan, nggak apa menunggu atau gimana. Dan jika ada yang datang duluan selain dia gimana? Akhiri aja. Ya kalau dia mau datang tahun ini, terus mau tahun depan lagi, itu belum pasti. Kelamaan, akhiri. Jadi kalau ada yang datang duluan, maka boleh dengan yang datang duluan. Tapi dengan yang mau datang itu diakhiri. Ya jadi nggak usah kita ada komitmen gitu kan, nggak usah ada saling tunggu dan sebagainya. Assalamualaikum, udah mau tanya langkah-langkah apa yang harus dilakukan ketika ada ikhwan yang mengajak berkenalan langsung karena mengetahui profil kita dari saudara kita. Kalau mau ta'aruf, langkah-langkah yang pertama adalah cari perantara. Bilang sama ikhwannya, kalau berkenalan dengan saya dengan perantara, saya maunya ta'aruf, saya nggak mau pacaran. Gitu ya, jadi dicari perantaranya. Nah setelah itu ngapain? Ya ada tukar CV, ada proses nazor, diskusi, dan seterusnya. Nah itu insya Allah kita bahas di kelas pranikah belajar ta'aruf nanti. Ya jadi bagi teman-teman yang mau daftar silakan ya, yang mungkin baru join webinar boleh daftar ya. Ini adalah jadwal webinarnya apa aja ya. Yang pertama kita nanti akan belajar 25 hari, ada 20 lebih modul di Google Classroom, ada 10 akses video, ada webinar yang pertama itu adalah Tazkiyatun Nafs, itu adalah nanti Rabu 9 Juni pukul 20.00 sampai selesai. Webinar kedua menemukan jodoh sehidup sesurga ya, Jumat 11 Juni pukul 20 sampai selesai. Webinar ketiga step by step ta'aruf dari A sampai Z, Rabu 16 Juni pukul 20 sampai selesai. Webinar keempat belajar ilmu cinta Rabu 23 Juni pukul 20 sampai selesai. Nah, sebelum di webinar 3 sampai ke 4 ini ada webinar khusus tanya jawab ya. Nah, biaya belajarnya berapa? Seikhlasnya dan semampunya. Ya, jadi silakan bagi teman-teman yang mau daftar silakan cek ya di chatnya. Di chat itu saya kirim ya, saya kirim link pendaftarannya. Silakan segera daftar. Ya, jadi boleh sambil nyimak saya jawabin pertanyaan, teman-teman juga boleh melakukan pendaftaran ya. Oke, ya kita minum dulu ya. Oke, mau minum ternyata airnya habis ya. Kita lanjutkan dulu pertanyaannya. Oke teman-teman semua, selanjutnya adalah apakah wanita boleh mengajak ta'aruf duluan atau mengungkapkan perasaan duluan kepada teman lama? Ya, mengajak ta'aruf duluan boleh, tapi kalau mengungkap perasaan nggak penting ya. Ngapain ya? Jadi menyatakan perasaan itu nggak perlu dalam proses ta'aruf ya. Nah, jadi kalau mau ngajak ta'aruf boleh. Caranya gimana bagi wanita? Yang pertama adalah kita meneladani apa yang dilakukan oleh, makasih ya, apa yang dilakukan oleh Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha.
Ya, jadi Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha ketika mau mengajak Rasulullah, meminta Rasulullah untuk menjadi suami beliau, yang dilakukan adalah meminta bantuan kepada perantara. Nah, perantaranya adalah Nafisah. Jadi Nafisah yang nanyain kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, ya waktu itu belum Rasul, jadi Rasul, apakah engkau sudah siap menikah, sudah mau menikah dan seterusnya. Ya, jadi bukan menyatakan perasaan, wahai Muhammad, aku suka kamu, bukan begitu kata Ummul Mukminin Khadijah. Ya, jadi mengajak ta'aruf duluan boleh melalui perantara, tapi bukan menyatakan perasaan. Menyatakan perasaannya kapan? Nanti aja kalau sudah halal, ya. I love you, I miss you gitu kan. Itu nanti kalau sudah halal, sudah menikah. Jadi gitu ya. Kak, kalau misalnya dia minta normal telepon orang tua untuk berkenalan dan menyampaikan perasaannya ke orang tua, tapi mengajak ke jenjang lebih serius setelah lulus nikah 3-4 tahun lagi, bagaimana menanggapinya? Ya bilang aja, kamunya belum siap nikah. Nggak usah dulu kita kenalan kalau mau 3-4 tahun lagi. Ya kamu 3-4 tahun lagi aja coba temuin saya, itu pun kalau saya masih sendiri gitu ya. Jadi begitu, jadi nggak ada yang namanya, tadi udah sering saya katakan juga ya, nggak ada yang namanya saling komitmen, saling nunggu dan seterusnya. Jadi nggak perlu ya. Mas Agus, gimana cara meyakinkan orang tua untuk menikah? Soalnya orang tua masih menganggap saya masih, oh ini udah tadi, udah kita bahas ya. Assalamualaikum, udah saya masih perempuan kuliah dan saya perempuan masih kuliah dan yang hendak mengajak ta'aruf juga masih mengejar targetnya untuk bermunajat pada Allah. Sebenarnya dari kita keduanya sudah siap, tetapi permasalahan yang paling umum ialah terhalang dari kedua orang tua yang belum siap. Itu belum siap namanya, ya. Yang namanya siap menikah sudah direstui oleh orang tua. Kalau yang siap kamunya aja sementara orang tuanya belum mengizinkan, itu sama aja belum siap menikah. Ya, jadi nggak perlu dulu untuk bareng-bareng, nggak perlu dulu untuk saling komitmen. Ya diakhiri aja hubungannya. Kalau saat ini masih kuliah ya fokus aja kuliah. Ya, jadi nggak usah dulu mikirin nikahnya. Kalau memang belum direstui oleh orang tua, nggak perlu dulu interaksi, chat, ya, saling ketemuan sama orangnya. Bismillah udah, kalau lihat ikhwannya tetap bisa jaga batasan dan pandangan. Apakah itu bertanda akhlak yang baik? Bagaimana menurut Uda dengan ikhwan yang melarang akhwat untuk bekerja di luar setelah menikah? Nah itu memang hal yang bagus gitu ya. Karena idealnya wanita itu memang di rumah jadi ibu rumah tangga. Tapi perlu diperhatikan juga, setiap mbak-mbak di sini itu tuh mungkin punya kekhususan. Ya punya kekhususan yang mungkin setelah menikah mengharuskan tetap bekerja. Misalnya kalau mbak-mbak PNS gitu ya, sebelum menikah sudah jadi PNS, ya mungkin memutuskan resign dari PNS itu adalah hal yang berat, ya. Apalagi kalau misalnya itu sudah menjadi cita-cita orang tua, ya, atau mungkin jadi tenaga kesehatan. Artinya mbak-mbak tenaganya dibutuhkan oleh banyak orang, atau menjadi guru pengajar ya, guru TK, guru SD yang dibutuhkan oleh banyak orang. Ya, jadi untuk pekerjaan-pekerjaan yang khusus ya memang ya wanita perlu bekerja untuk di luar ya. Tapi kalau bicara ideal ya di rumah ya. Tapi kalau misalnya wanita ini punya keharusan tanggung jawab harus biayain adiknya, keluarganya, ya dia mesti kerja juga. Ya. Jadi kalau ada ikhwan yang menginginkan bekerja di luar rumah maka dimusyawarahkan dengan kondisi mbaknya. Kira-kira mbaknya bisa nggak ngikutin harapan ikhwan itu? Kalau bisa mengikuti, maka ikuti. Ya, kalau nggak bisa ngikutin dan Mbak merasa harus bekerja di luar ya, misalnya nih udah lulus PNS gitu ya, udah jadi apa gitu ya, pengajar, dosen gitu kan, tiba-tiba mau nikah nih sama seseorang. Lalu orang itu nyuruh resign dari PNS ya. Resign dari PNS itu memang bisa, tapi kan berat. Saya yakin itu berat untuk dilakukan ya, apalagi tahu orang tua. Ya orang tua mungkin akan ngelarang anaknya gitu ya, udah disekolahin tinggi-tinggi malah kok keluar dari PNS-nya. Nah, dengan kondisi seperti ini kan beda harapan dengan si ikhwan, ya jangan aja sama ikhwan itu gitu ya, jadi diakhiri. Ya jadi kalau nggak sama harapannya tinggal berakhir. Ya dicari ikhwan yang mungkin mau menerima kondisi mbaknya. Ya, jadi begitu. Assalamualaikum, ketika seorang ikhwan mengajak ta'aruf, terus mau lanjut ke jenjang yang lebih serius, tapi setelah ditunggu tidak ada kabar, baiknya gimana? Ya diakhiri aja. Ya, karena kalau ini sepertinya saya melihat ta'arufnya tidak didampingi perantara ya, karena kalau ada perantara harusnya ada yang bantu, ya bantu untuk
meminta kepastiannya. Ya, jadi kalau nggak ada jelas ya diakhiri boleh ya. Kak, bagaimana kalau dia memiliki selisih umur cukup jauh dengan saya, namun dia ingin berniat serius, mau menunggu setelah saya lulus kuliah. Namun untuk saat ini hanya berkenalan dengan orang tua terlebih dahulu ya. Jadi terlepas selisih umurnya berapapun, tidak perlu yang namanya tunggu menunggu ya. Jadi begitu ya. Mbak, tidak perlu dia menunggu walaupun dia mau, bilang sama dia, mohon maaf ya, jangan ditunggu. Karena banyak keburukan atau mudarat ya yang didapat dari menunggu-menunggu itu. Ya, dari saling komitmen-komitmen itu. Mungkin hari ini ya sama-sama suka Mbak dan Masnya, sama-sama mau menunggu. Tapi apakah ada yang bisa menjamin perasaan hari ini masih sama dengan 3 tahun yang akan datang? Masih sama dengan 2 tahun yang akan datang? Terkadang cuma waktu 1 tahun banyak orang berubah pikiran. Ya, mbaknya mungkin sudah merasa ditunggu, ternyata tahun ke depan masnya nikah sama yang lain. Maka mbaknya berpotensi untuk kecewa. Atau sebaliknya, ya, masnya ini udah nungguin 2 tahun, tapi di akhir kuliah ya, di pas saat mau wisuda, ternyata mbaknya ketemu sama laki-laki yang dilihat lebih soleh, lebih baik, dan hati pun lebih tertarik kepada orang tersebut. Akhirnya apa? Akhirnya ada yang dikecewakan. Ya, jadi lebih baik tidak perlu saling menunggu, tidak perlu ada saling komitmen. Ya, diakhiri aja. Jadi kalau nggak siap nikah, belum siap dari wanita menikah, ya diakhiri. Atau kalau laki-laki nggak siap nikah, diakhiri. Itu jauh lebih baik. Kak, bagaimana cara meyakinkan diri bahwa orang tersebut adalah jodoh kita? Kita nggak bisa tahu, kita nggak bisa meyakinkan diri kita bahwa orang itu adalah jodoh kita. Yang bisa kita lakukan adalah melakukan ikhtiar-ikhtiar. Ya, bagaimana ikhtiar kita memilih yang terbaik. Ya, kalau jodoh kita itu kan kita baru tahu kan setelah akad nikah. Ya gimana kita mau meyakinkan diri kita sebelum akad nikah kan nggak tahu. Ya, nah yang bisa kita lakukan adalah bagaimana yang pertama kita punya kriteria jodoh. Ya, jadi kita punya kriteria jodoh, lalu dalam proses ta'aruf gitu ya, kita lihat ya, kira-kira orang ini mendekati tidak kriteria jodoh kita. Kalau orangnya mendekati kriteria jodoh kita, orangnya atau mungkin hampir sama dengan kriteria jodoh kita, lalu kita musyawarah dengan orang tua meridoi, maka teman-teman bisa memutuskan untuk menikah dengan dia. Ya, jadi begitu. Udah, bagaimana cara mencari karakter ikhwan saat ta'aruf? Kadang rasa malu kalau bertanya ke teman-temannya di medsos. Ya, dalam proses bertanya itu nggak perlu si wanita langsung. Maka dalam proses ta'aruf itu juga perlu melibatkan yang namanya keluarga. Ya, Mbak punya ayah, Mbak punya kakak laki-laki, maka itu bergerak, ya, berikhtiar untuk mengenali si calon ini lebih dalam. Ya, saya punya teman ya orang Jakarta, ta'aruf dengan wanita yang tinggalnya di Jawa Timur. Yaitu ayahnya si wanita dari Jawa Timur itu jauh-jauh ke Jakarta untuk mengenalin teman saya ke tetangga-tetangganya. Ya, jadi dalam melakukan ikhtiar itu nggak hanya tanya-tanya di medsos, tapi ke kehidupan dia yang lebih nyata. Ya, ke tetangganya, ke masjid dekat rumahnya, ke teman kantornya, teman kerjanya, ya, ke teman satu komunitasnya. Dan yang menanyakan ya tentu tidak bisa dilakukan hanya seorang wanita saja, tapi perlu dibantu ya oleh wali ya, wali itu boleh orang tua, kakak laki-laki, paman atau siapa gitu ya. Assalamualaikum, Uda. Saya wanita usia 29 tahun ya, dari keluarga sudah diminta untuk menikah sedangkan saya berasa belum siap. Bagaimana cara saya untuk menenangkan keluarga khususnya orang tua saya dan adik saya karena dia mau nikah? Yang pertama adalah saya nggak tahu ya di keluarga Mbak apakah ada semacam keyakinan nggak boleh melangkahi ya. Jadi kalau misalnya ada keyakinan nggak boleh melangkahi, mungkin karena itu ya didesak buat nikah. Tapi saran saya kalau memang Mbak belum siap menikah ya di usia 29 tahun, ya disampaikan aja ke keluarga baik-baik dan persilahkan adiknya untuk menikah duluan. Ya disampaikan bahwa kalau adik nikah duluan, mbaknya ikhlas, mbaknya ridho gitu ya. Insya Allah nggak ada masalah, nggak sedih dan seterusnya. Ya itu bisa disampaikan. Karena biasanya kalau punya adik itu kan nggak mau dilangkahi gitu ya. Sekarang di sosial media banyak akun-akun ta'aruf yang bertukar CV di sana. Bagaimana menurut pandangan Uda tentang ta'aruf yang bertukar CV melalui sosial media? Ya, kalau di sosial media maka harus selektif sekali. Yang pertama adalah pastikan di dalam proses ta'arufnya itu ada perantara yang mendampingi. Ya, itu dulu yang pertama. Ya, yang kedua adalah hindari akun-akun ta'aruf yang mempublis ya foto teman-teman semua.
Jadi kalau ada akun ta'aruf yang dia mempublis foto orang yang ta'aruf di sana, hindari. Ya, jangan kirim CV ke sana. Apalagi di postingan itu ditulis fotonya, ditulis biodatanya, ditulis nomor WhatsApp-nya. Ya, pada akhirnya itu satu wanita kadang di WhatsApp oleh banyak laki-laki. Ya, itu mah bukan akun ta'aruf ya, akun ta'arufan itu. Ya, iya sama aja lah kayak ngajarin orang pacaran jadinya ya, bukan ta'arufan. Yang namanya ta'aruf, akun ta'aruf itu yang benar itu dia mau mendampingi prosesnya dari awal sampai akhir. Ya, dia mau jadi perantara dari akun itu, mau jadi bantuin tukar CV-nya dan seterusnya. Data nggak dipublis, ya nggak dipublis data-data penting ya, tapi inisial-inisial. Ya, kayak nama data-data pribadi kayak nomor handphone, email, akun Instagram itu nggak dipublis. Ya, jadi gampang ya cara membedakannya seperti itu. Termasuk juga di Play Store juga banyak ya akun-akun ta'aruf ya, biro-biro ta'aruf online. Nah, itu perlu hati-hati juga. Ya kenapa? Karena namanya ta'aruf online tapi di dalam prakteknya kayak orang pacaran. Bisa saling chat sendiri, bisa saling kenalan, bisa saling minta nomor handphone, jauh dari proses ta'aruf yang sesungguhnya. Ya, jadi perlu hati-hati banget. Ya. Saya mau tanya, ikhtiar apa saja yang bisa dilakukan akhwat dalam mencari jodoh? Bagaimana kita bertaaruf dengan seseorang yang dikenal melalui sosial media atau lewat taaruf online ya. Tadi udah kita bahas, perlu hati-hati banget. Lalu ikhtiar menemukan jodoh bagi wanita ya, minta tolong carikan orang tua, carikan sahabat, perluas pergaulan ya. Banyak ya insya Allah ya. Insya Allah nanti di kelas belajar ta'aruf kita akan kupas ya pelan-pelan dan lebih dalam tentunya. Karena ada satu sesi khusus ya membahas itu. Udah bagaimana cara meyakinkan orang tua kalau laki-laki yang sedang dekat dengan kita itu serius meskipun pada kenyataannya dia belum siap secara finansial. Ya nggak bisa, ya nggak bisa diyakinkan kalau dia serius sementara dia belum siap secara finansial. Keseriusan laki-laki itu satu paket dengan kesiapannya menikah secara finansial. Ya. Jadi keseriusan laki-laki itu adalah laki-laki itu dikatakan serius ketika dia siap menikah secara finansial dan dia berani melamar Mbak ke rumah Mbak, menemui orang tua Mbak. Ya, dan mengatakan saya siap menikahi putri Bapak, ini modal yang saya punya. Ya, insya Allah kita bisa nih ya nikahnya di KUA aja misalnya gitu ya. Kalau misalnya memang modalnya sederhana gitu kan, itu yang serius. Kalau laki-laki cuman bilang, saya siap menikahimu, saya serius denganmu, tapi saya akan menikahimu suatu saat nanti, kita sekarang berdoa aja dulu. Kamu tunggu aja dengan sabar, itu mah nggak serius. Ya itu mah namanya gombal. Ya, jadi kalau yang begitu-begitu, cut aja ya, akhiri. Tinggalkan gitu ya. Jangan habiskan waktu dengan orang-orang yang tidak serius seperti itu. Cara untuk memantaskan diri agar pantas bersanding dengan jodoh yang soleh. Ya, yang pertama itu adalah dengan meningkatkan kesolehan diri kita. Ya, ketaatan kepada Allah, pemahaman agama, ya meningkatkan nilai diri, kapasitas diri, keahlian mungkin ya kalau wanita tingkatkan keahlian masak gitu ya, keahlian mengasuh anak, ya belajar dan seterusnya. Ya. Jika ada ikhwan yang berniat menghalalkan seorang akhwat tapi usia yang sangat muda dari keduanya. Tapi si ikhwan sudah berani menyampaikan niatnya sama orang tua dan guru si akhwat. Gimana Kak? Namun usia akhwat lebih muda, usia ikhwan lebih muda dari akhwat. Enggak masalah. Ya enggak apa-apa. Ikhwannya lebih muda dari akhwat. Selama akhwatnya mau enggak masalah. Sekarang balik nih ya ke akhwatnya. Akhwatnya mau enggak? Ya kalau mau lanjut. Ya kalau enggak mau atau keberatan, oh kayaknya dia lebih muda. Ya berat kalau lebih muda kok kayaknya ngerasa kayak sama adik misalnya gitu. Ya jangan dipaksakan. Ya kan bisa menolak ya, bisa diakhiri gitu ya. Apakah perantara ta'aruf boleh dari teman kita? Boleh ya. Selama teman itu sudah menikah ya dan dia mau mendampingi proses ta'aruf bersama pasangannya. Ya, jadi kalau misalnya Mbak punya teman wanita, maka kalau wanitanya udah nikah, ajak tuh ya si wanita dengan teman laki-lakinya untuk mendampingi. Nah, kan itu agak ribet ya, minta teman kita ya, nggak semua teman ya mau. Nah, yang lebih mudah gimana? Keluarga, ya orang tua, paman, kakak itu lebih mudah untuk diajak jadi perantara.
Mana yang lebih dulu punya calon atau izin orang tua dulu? Izin orang tua dulu ya. Jadi izin orang tua sembari diobrolin dengan orang tua. Kira-kira kriteria yang diharapkan orang tua seperti apa? Ya kira-kira kriteria jodoh yang diinginkan orang tua seperti apa? Jadi ngobrol sama orang tua. Ya, jadi ketika mau cari calon ya berdasarkan dengan yang diharapkan orang tua. Karena orang tua pasti punya banyak kriteria juga biasanya. Ya, ada orang tua yang kriterianya harus satu suku, ada orang tua yang kriterianya minimal PNS gitu kan, minimal S1 misalnya. Nah, itu didiskusikan dengan orang tua. Kenapa orang tua menanyakan tentang laki-laki yang sedang dekat dengan saya? Namun pada kenyataannya tidak ada yang dekat. Apa itu tanda orang tua saya ingin saya menikah dengan cepat? Ya kurang tahu ya. Yang paling tahu tentunya adalah orang tua Mbak yang menanyakan. Maka Mbak bisa tanyakan balik ke orang tua. Kira-kira menurut ibu, menurut bapak, aku sudah pantas belum untuk nikah dalam waktu dekat? Ya, apakah ibu atau bapak ada harapan untuk aku untuk segera menikah misalnya ya. Jadi hal-hal yang mungkin ditanyakan orang tua tapi teman-teman nggak paham ya artinya apa, boleh ditanyakan ke orang tua. Kira-kira maksudnya gimana? Apakah ada harapan pengen punya cucu gitu ya. Jadi diobrolkan ya dengan orang tuanya. Assalamualaikum, udah saya mau bertanya. Ibu saya selalu bilang, ya siapa yang mau sama saya? Karena saya itu penyakitan, bikin saya sakit perasaan saya. Makanya saya selalu minder sama laki-laki yang mau dijodohkan ke saya. Ya, yang pertama adalah penyakit ya atau sakit itu bukanlah sebuah aib. Ya, aib itu sesuatu yang berasal dari keburukan perilaku kita. Sementara penyakit itu adalah ya boleh dibilang ya dari Allah ya, kita nggak minta, kita nggak nggak berharap tiba-tiba Allah uji dengan suatu penyakit. Ya, jadi itu di luar kendali kita. Kalau di luar kendali yang bisa Mbak lakukan apa? Ikhlas menerimanya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah kepada orang tua, ya kalau misalnya Mbak ada waktu, kesempatan ngomong ya baik-baik sama ibu. Ibu, aku punya penyakit kayak gini aja nih udah sakit nih Bu. Jadi aku mohon gitu ya, mohon sangat kepada ibu, tolong akunya disupport, akunya didukung gitu ya, akunya didoain ya. Kita perlu jujur ya ke orang tua ya. Kadang bagi orang tua mungkin ngomong A, ngomong B, berpikiran anaknya nggak tersinggung gitu ya. Nah, perlu juga menyampaikan, mohon maaf Bu, kalau ibunya ngomongnya begitu, aku sedih gitu ya. Itu boleh disampaikan ke orang tuanya. Ya, boleh disampaikan ke ibunya. Ya, jadi begitu saran saya ya Mbak. Semoga mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan segera diberikan kesembuhan dan ketemu dengan jodoh terbaiknya. Bolehkah mengikhtiarkan seseorang yang dikenal lewat sosmed tanpa perantara, tapi sudah merasa yakin dia laki-laki yang baik secara agama dan nasab? Ya, merasa itu baru di tahap perasaan saja. Ya, ini yang saya katakan tadi. Kenapa muncul merasa dia baik, merasa dia keren ya? Karena kemungkinan sering stalking dia, sering DM ya, sering chat mungkin gitu kan. Karena hanya terlihat, melihat dari yang terlihat. Apakah dia benar-benar baik belum tentu. Maka perlu tahap perkenalan yang lebih mendalam. Ya, cari tahu tentang keluarganya, tentang pola asuhnya, bagaimana, tentang respon spontannya, tentang bagaimana kalau dia marah misalnya gitu ya, itu perlu dikenali lebih dalam. Ya itu kan nggak bisa dikenali melalui sosmed. Emang di sosmed ada orang yang tiba-tiba marah-marah? Ya ada, tapi kecil ya, sedikit sekali gitu kan. Tapi kebanyakan di sosmed orang menunjukkan yang baik-baik. Ya, jadi dalam memilih jodoh jangan hanya sampai di tahap merasa. Saya merasa dia soleh, saya merasa dia baik. Ya, tapi cari sampai di tahap realita. Faktanya dia memang baik. Faktanya dia memang bagus agamanya. Jangan hanya sampai di merasa saja. Ya, jadi perlu dikenali lebih dalam lagi. Apakah boleh melakukan perkenalan tanpa perantara? Kalau dalam konsep ta'aruf ya harus pakai ada perantaranya. Kalau mau ngenalin tanpa perantara, kalau mungkin Mbak nggak mau ta'aruf ya silahkan saja gitu ya. Kenapa? Karena saya memang edukasinya ngajak orang ta'aruf ya, tapi bukan saya mencela juga yang mau pacaran gitu ya. Itu memang perilaku saya salah gitu ya. Tapi kita hargai aja kalau memang ada keputusan orang yang mau seperti itu. Ya bahkan ketika saya webinar begini, kelas belajar ta'aruf itu ada aja kadang ya beberapa orang yang udah saya nggak mau ta'aruf, nggak seru. Saya serunya mau pacaran, ya udah silakan. Ya, jadi begitu. Kalau saya menyarankan jika ta'aruf ada perantaranya. Ya.
Perantaranya siapa? Gampang ya Mbak, tinggal bilang sama ikhwannya itu untuk hubungi ayah Mbak. Kasih nomor WA ayah Mbak ke laki-laki tersebut. Ya, jadi laki-laki tersebut yang kontakkan kenalan dengan ayah Mbak. Ya, jadi itu perantaranya langsung dari orang tua gitu ya. Jadi begitu ya teman-teman semua, sudah jam 10.30, Masya Allah ya, sudah 1,5 jam kita bareng-bareng, sudah 1,5 jam kita bersama. Mudah-mudahan bermanfaat ilmunya bagi teman-teman, dan juga doakan ya semoga ini jadi kebaikan untuk kita semua. Dan mohon maaf ya, masih ada 28 pertanyaan yang belum terjawab ya. Tadi alhamdulillah itu pertanyaan yang sudah terjawab 46 gitu ya. Jadi mohon maaf ya kalau misalnya saya agak rada-rada cepat ya. Karena memang pertanyaannya lumayan banyak ya. Dan saya mohon maaf ke teman-teman semua juga ya kalau bagi yang belum terjawab pertanyaannya. Saya mengundang ya sekali lagi, yuk ikutan kita belajar di kelas belajar ta'aruf. Di sini insya Allah kita bisa nanya, diskusi lebih panjang lagi. Ya, karena banyak sesi-sesi webinarnya. Ya, jadi silakan daftar, yang belum daftar, yang belum join, silakan join ini di chat ya. Saya kirim di chat ada informasi pendaftarannya. Ya, mungkin itu aja dari saya teman-teman semua. Sampai jumpa di kegiatan webinar-webinar selanjutnya. Insya Allah ya, mudah-mudahan Allah beri kita selalu kekuatan. Jadi setiap pekan insya Allah belajar ta'aruf itu ada webinar gratisnya. Ya, jadi teman-teman bisa pantangin terus akun @belajar_ta'aruf, dan nanti kalau ada informasinya bisa daftar. Ya, sekian aja dari saya. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Mohon maaf ada segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.